Setelah kita belajar menggunakan pen tool dan sedikit praktek di video lalu, kali ini kita bakal belajar dan ngenalin apa itu layer. Layer adalah lapisan-lapisan yang disusun secara menumpuk untuk membentuk suatu desain. Nah, di Figma kita bisa lihat di sidebar kiri ini adalah panel layer. Semua objek gambar, baik teks, shape, foto, dan lain-lain yang masuk ke kanvas akan masuk juga di panel ini. Contoh, di praktek belajar kemarin kita bikin karakter. Di panel layer kita bisa lihat di sini ada line sebagai mulutnya, lalu ada ellipse, dua ellipse ini sebagai matanya, dan ada bentuk kepala yang kita buat kemarin menggunakan pen tool. Contoh kita mau buat dari awal. Kita hapus dulu. Nah, bisa lihat di sini di kanvas kita mempunyai kanvas dengan nama belajar desain. Nah, apapun yang tampil di kanvas ini akan tampil juga di panel layer. Lihat di sini ada logo frame, lalu ada tulisan belajar desain. Nah, kalau teman-teman masukin bentuk ke frame yang udah kita buat, contoh kita bikin kotak, maka di layer akan muncul rectangle 1 yang berada di bawah belajar desain, di bawah frame, yang artinya si kotak ini berada di dalam frame yang udah kita buat di kanvas. Nah, contoh lagi kita bikin bulat. Nah, akan muncul juga ellipse di layer. Contoh lagi, terakhir, kita bikin segitiga. Nah, muncul di kanvas, otomatis muncul di layer juga. Kita bisa lihat di sini ketiga bentuk ini, polygon, ellipse, rectangle, itu semua ada tersusun di panel layer. Dan di kanvas kita juga bisa lihat susunannya. Ada segitiga atau polygon, lalu belakangnya ada ellipse, dan terakhir ada rectangle atau kotak. Jadi intinya apapun yang teman-teman masukin di kanvas akan muncul juga objeknya di panel layer. Nah, layer ini tersusun secara bertumpuk dari atas sampai bawah. Layer yang paling atas adalah objek yang paling depan muncul di kanvas. Contoh di sini, yang paling depan adalah segitiga, maka di layer dia ada di paling atas dan di kanvas dia ada di paling depan. Nah, teman-teman kalau misalkan mau pindahin si segitiga ini ke belakang, caranya adalah teman-teman tinggal geser aja susunan dari layernya ke bawah. Contoh misalkan segitiga ini mau dipindahin ke bawah, kita tinggal tarik ke bawah, maka otomatis segitiga akan berada di posisi kedua setelah ellipse, dan ellipse akan berada di paling atas. Jadi susunan paling atas adalah yang akan tampil paling depan di kanvas. Itu adalah layer. Tips yang harus teman-teman biasain adalah selalu rename setiap layer sesuai dengan objeknya di awal. Karena ini akan mempermudah workflow teman-teman dalam proses membuat suatu desain. Pada proses kita bikin desain itu, setidaknya kita akan bekerja dengan mungkin puluhan layer atau bahkan mungkin ratusan layer. Layer yang berantakan itu bikin kita stres buat nyari satu-satu layer mana yang mau kita edit. Jadi selalu rename layer, selalu rapih di awal. Cara nge-rename-nya gimana? Cara nge-rename-nya adalah kita cukup klik aja 2 kali di panel layer, di layer yang mau kita ganti nama. Klik 2 kali, lalu tinggal ganti nama. Contoh, ganti nama bulat. Klik enter. Segitiga, klik enter. Kotak, klik enter. Nah, kalau kita susun rapih kayak gini, kita bakal gampang buat nemuin objek yang mau kita edit nantinya ketika layer kita udah menumpuk puluhan atau misalkan ratusan. Bahkan di sini ada tombol search atau find. Ketika kita klik, contoh kita misalkan mau nyari bulat. Nah, maka akan muncul sesuai apa yang kita cari. Tinggal klik dan kita akan bisa edit ini tanpa harus kesulitan nyari satu-satu setiap layernya. Nah, di panel layer kita bisa lihat nih di setiap objeknya itu ini menjadi layer-layer yang terpisah. Nah, kalau teman-teman pengen nyatuin
2 atau lebih dari setiap layer yang ada di panel layer ini, teman-teman bisa ngelakuin yang namanya grouping. Caranya adalah teman-teman bisa pilih dulu layer-layer mana yang akan kita group dengan cara menekan tombol control, lalu pilih layer mana yang mau di group. Setelah itu, teman-teman tinggal klik kanan, lalu pilih group selection. Maka ketiga layer tadi akan menjadi satu layer group. Atau cara cepatnya, teman-teman bisa dengan shortcut menggunakan Ctrl G. Maka layer-layer satuan tadi akan bersatu menjadi satu group layer. Nah, group layer ini berfungsi buat kalau misalkan kita mau ubah-ubah bentuknya di sini, kita nggak usah klik satu-satu. Cukup satu klik aja, semua bentuknya akan terpilih dan apapun yang kita setting di sini, ketiga layer yang udah kita group tadi akan mengikuti. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen pisahin lagi layer ini menjadi satu kesatuan kayak awal, nah teman-teman tinggal klik aja, lalu klik kanan dan ungroup. Maka setiap layer akan berpisah menjadi satuan seperti semula. Nah, selain teman-teman ngelakuinnya bisa di panel layer, teman-teman juga bisa ngelakuinnya langsung di canvas. Contoh kita seleksi aja semua, klik kanan, lalu group selection, atau bisa pencet Ctrl G. Nah, ini udah otomatis ke group dan bisa kita lihat di panel layer ini juga, ini udah membentuk satu group. Nah, kalau misalkan pengen ungroup, teman-teman juga bisa ngelakuinnya langsung di canvas, klik kanan, ungroup. Maka layer akan terpisah seperti semula. Terakhir, teman-teman di panel layer ini bisa lihat kedua icon ini. Ada icon gembok dan ada icon mata. Icon gembok ini berfungsi buat mengunci supaya si layer atau si objek nggak bisa kita edit. Contoh, misalkan kita klik di sini. Yang bulat, maka ketika kita pengen atur di canvas, ini nggak bisa kita atur dan nggak bisa kita klik karena di layernya ini kita kunci. Nah, kalau teman-teman pengen nge-unlock, teman-teman tinggal klik aja. Maka si bulat tadi bisa kita atur kembali. Lalu terakhir ini ada icon mata. Nah, icon mata ini berfungsi buat preview, hide atau unhide bentuk yang ada di canvas. Contoh misalkan kita pengen ngehapus yang ini, tapi kalau ngehapus takutnya nanti si objek ini mau kepake lagi. Nah, kita cukup hide aja di sini. Klik, maka di canvas tidak akan terlihat dan seakan-akan ini terhapus. Dan kalau pengen munculin lagi, tinggal klik aja mata yang tadi, maka akan muncul kembali. Itulah fungsi dan cara menggunakan layer yang ada di Figma. Teman-teman bisa belajar sendiri, atur-atur sendiri, pahami sendiri gimana cara kerja dari layer tersebut. Next, kita bakal belajar lagi basic design. Jangan lupa subscribe. Bye.